Karena kita nggak akan pernah kekurangan kok. Mana ada orang berbagi jatuh miskin? Nggak ada bro, nggak ada sejarahnya. Ya lu cari deh. Kemakmuran kita jadi daya berkat lah buat dan itu yang akan seharusnya menjadi determinasi. Betul. Ya. Kenapa gue harus makmur? Kenapa gue harus berdaya? Lu lakuin apa yang lu suka, yang lu cinta gitu. Karena kalau lu melakukan apa yang lu cinta, lu nggak akan merasa bekerja sehari pun. Nah kalau bicara bisnis, gue serius bro. Business is a business. Kalau bicara di luar itu, ayo, aduh nih boleh tanya rate-nya. Iya kali, dalam hati gue, emang lu punya budget? Gue nggak cari itu. Gue mendapatkan kesempatan untuk, nah ini cara gue memberi lebih dari apa yang dunia udah berikan ke gue selama ini. Bahkan kadang gue datang keluar kota, gue bawa barang, gue bawa buku buat hadiah, gue fasilitas sendiri bro. Ya nombok-nombok gitu. Bagi gue itu kekayaan gitu. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain tertutup. Kalau semua pintu tertutup, ada jendela. Kalau pintu dan jendela tertutup, tenang, ada lubang angin. Oke, selamat datang kembali di Coolbiz by Big Thinkers. Di Coolbiz ngebahas ilmu bisnis secara asik. Karena kita percaya setiap orang ada ilmunya dan setiap orang ada bisnisnya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bro Donny the Kaiser. Siap. Halo bro. Halo bro, halo bro. Thank you ya. Ya, seorang news anchor senior teman-teman dan juga senior tua dong. Enak banget perkenalannya. Seseorang yang news anchor yang senior tapi segar selalu. Asik. Dan seorang ahli komunikasi teman-teman. Ya kita akan ngobrol beberapa hal pada sesi kali ini. Siap. Ya. Apa mau nanya apa? Merdeka bro. Merdeka. Itu salam gue loh. Oh gitu. Iya, gue selalu kalau selesai siaran atau nutup sesi, gue pasti terimalah salam kebangsaan. Merdeka. Oh iya. Bener. Berarti algoritmanya jalan nih ya? Jalan. Kena seusia kayaknya gitu. Tadi pas Opken bilang jangan dibuka. Maksudnya seusia mudanya. Oh iya. Jadi kan orang bisa lihat yang muda beneran yang muda. Yang muda terlihat tua. Dan yang muda berharap. Iya. Selama masih punya harapan, masih aman. Iya. Yang paling bahaya itu orang ketika dia sudah gak punya harapan bro. Nah kalau ini gue serius. Iya. Ini udah masuk materi bro. Salah ya, gue suka lupa karena gue memposisikan diri gue yang hostnya. Iya, gue baru ingat nih. Hari ini gue ngewawancara host senior. Siap, silakan bro. Gue dari rumah kagak kepikir soal itu loh bro. Kalau gue tahu itu yang gue lagi wawancara nih seorang host senior, asli gue bakalan grogi. Gak jadi, gue gak jadi diundang. Bro, kita main band aja bro. Pasti alasan apa gitu kan. Bro, tapi gini, berdasarkan obrolan kita awal-awal, ya gue nangkep banget sih semangat lo untuk berbagi sih bro, gitu. Thank you. Dan algoritma Tuhan jalan loh bro. Gue berat nih bahasanya nih. Gue di WA sama seseorang yang namanya, gue lupa namanya. Lupa namanya, ingat rasanya. Jadi kan gue posting kan di status kan foto kita kan, terus si orang ini bilang, Pak Pimpin itu Pak Doni ya? Dia bilang, kalau panggil Pak berarti dia usianya mahasiswa lo. Ya pasti. Mahasiswa lo. Jadi dia bilang, karena gue bisa tahu orang itu di generasi apa dari panggilannya. Benar, ada yang panggil gue bro, kayak lo gitu kan. Ada yang panggil gue Pak, pasti mahasiswa atau bekas mahasiswa. Ada yang panggil Ko, ada yang panggil nama kecil gue Mandong. Oh gitu. Nah, dan itu orang-orang terbatas gitu. Ada yang panggil sayang. Nah artinya si orang yang kontak gue itu bro, dia intinya bisa mengkonfirmasi cerita lu sih bro, bahwa semangat lu berbagi itu memang nyata. Karena pesan yang gue tangkap dari dia bukan hanya sekedar dia pernah jadi mahasiswa lu. Jadi pesan yang dia sampaikan itu, dia memang diberdayakan sih. Diberdayakan ya, bukan diperdayakan ya. Diberdayakan bro, melalui sesi pengajaran, kelas yang lu lakukan. Nah, seneng bisa mendengar itu. Wah, puji syukur. Tetapi anak dan istri mendukung nggak sih bro semangat berbagi lu ini? Anak dan istri gue kan? Iya. Bukan anak istri dia kan? Lo. Kenapa kadang bias pertanyaannya bro? Ente. Iya. Kalau soal itu istri pasti. Karena gue juga dapetin dia kena semangat berbagi bro. Oh gitu. Ya kan kalau gue nggak berbagi cinta dengan dia. Oh iya. Artinya kalau soal itu
kan tadi lu bilang kan, energi mempertemukan kita, Makanya, algoritma itu kan. algoritma Tuhan. Jadi gue bisa dipertemukan dengan orang-orang yang pasti satu frekuensi. Ya, termasuk bini gue, dia juga sama sebenarnya dengan gue. Oh gitu. Cuma bentuknya mungkin berbeda ya. Dia Ya. berbagi dalam bentuk yang lain misalnya. Ya. Karena dia suka masak, dia pintar kuliner gitu Oke, kan. oke. Jadi cara dia berbagi di keahlian dia. Kalau Ya. gue kan ngomong bro. Ya. Jadi orang gue omongin, gue kasih tahu, gue cara main gitu. Oh gitu. Ya minimal kalau gue nggak bisa berbagi materi, Ya. gue bisa berbagi tenaga. Ya, Kalau gue nggak ya. bisa tenaga, gue punya ilmu, Ya. atau skill yang bisa gue Ya. bagi. Dan caranya yaitu memberi manfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman penting ya saya meng-highlight semangat berbagi dari Bro Doni ini karena dalam kapasitas dia sebagai insan pertelevisian dan edukator. Jadi yang saya maksud dengan berbagi itu beliau banyak banget bergerak pada tataran strategis teman-teman. Termasuk pada akhirnya melahirkan Binus TV. Jadi pada tataran itulah beliau melakukan semangat keberbagian. Dan tentu semua itu kan menyerap energi dan waktu. Makanya penting pertanyaan seberapa besar dukungan dari keluarga. Karena secara umum kan keluarga kan Betul. paling mikirnya, Sumber Pak yang penting lu pintar cari duit selesai bro. Oh iya kalau itu pasti. Ha. Kalau itu sebagai seorang suami, Oke. gue juga harus tahu diri. Oh, Iya kan? balancingnya lu bangun. Iya dong. Kan gue suami dari istri, ayah dari anak-anak gue. Dan gue juga seorang profesional di bidang gue kan. Iya. Ya gue harus adil dong. Kalau Iya. gue sibuk aja pada satu hal, sementara di rumah kelaparan, Wih, itu bahaya, gue nggak fair. iya. Ya kan? Clear ya. Clear. Dapur ngebul Harus, dulu. harus. Baru gue aktualisasi Iya, yang lain. justru kalau dapur kita udah aman, kita makin punya banyak bahan bakar Ya. untuk menggerakkan kendaraan berbagi kita, bro. Ya. Jadi kalau gue pikir ya, lu harus kaya. Wow. Ya, ingat ya, kaya kan artinya bisa macam-macam. Ya. Bagi gue, hidup berkecukupan itu kaya. Ya, karena kita nggak akan pernah kekurangan kok. Mana ada orang berbagi jatuh miskin? Nggak ada, bro. Ya. Nggak ada sejarahnya. Ya lu cari deh, ya, cari bukti sejarah dari zaman sejak manusia pertama di muka bumi ini sampai nanti kita punya alam. Nggak ada. Dan gue yakinin itu. Nah, makanya tapi kalau lu diberkati dengan materi yang cukup, ya, bahkan berlebih, itu harusnya bisa memompa semangat kita untuk berbagi lebih banyak lagi. Ya. Lu nggak punya apa-apa aja lu bisa berbagi. Gimana kalau lu punya? Harusnya begitu, Ya. ya kan? Tapi kan tidak semua orang gitu, bro. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kan Bro? ada yang bilang materi atau uang tidak membuat orang berubah, tapi menunjukkan karakter dan jati diri seseorang. Iya. Iya kan? Iya. Tumben gue di sesi ini bijak banget ya. Enggak, dia aslinya bijak. Cuman sesi ini memunculkan Kena dipancing sama lu, bro. Ya. Ya seharusnya siklusnya begitu ya. Artinya kemakmuran kita itu jadi daya berkat lah buat sesama. Iya. Dan itu yang akan seharusnya menjadi determinasi ya. Kenapa gue harus makmur? Kenapa gue harus berdaya? Setuju. Gitu. Makanya lu jangan marah kalau ada orang tiba-tiba dia punya, sedang memiliki segalanya, kemudian dia berubah. Bukan, dia menunjukkan keasliannya. Iya kan? Iya. Nah, jadi pertahankanlah keaslian itu, baik lu dalam keadaan berpunya atau tidak. Iya. Ya kan? Sebenarnya itu yang membuat kita punya panggilan bahwa apa tujuan kita ada di dunia ini. Iya. Nah kalau gue tujuan hidup gue banyak, bro. Iya. Ya di samping buat orang-orang yang gue cintai, Ya. buat profesi gue, Ya. buat lingkungan gue. Nah itu aja. Gue gak usah mikir terlalu jauh. Apa gue mau nyapres, apa gue mau nyalek. Enggak, itu nanti. Iya. Ya kan? Selama gue masih mendapatkan panggilan itu, ya kan? Ya. Gue akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Intinya yang gue tangkap dari cerita-cerita kemarin, termasuk juga cerita saat ini sih bro. Gue nangkap sih semua itu kan pasti kan kompleks dan bahkan melelahkan Iya. bro. Kalau kompleks itu kan gabungan rumah-rumah dalam satu wilayah kan? Itu gubuks. Oh. Nah maksud aku dengan kompleksitas dan kepadatan yang seperti itu, gimana energi bro? Energi lu bro, itu nggak ngabsorb energi lu jadi habis. Atau gimana? Artinya gini, gimana sih caranya lu tetap dalam energi yang keren gitu? Ya lu jangan fake. Kalau lu palsu pasti menguras energi. Lu lihat gua di sini nih, hahihi. Ya, lu lihat gua siaran misalnya, bisa hahihi. Lu lihat gue di kafe, hahihi. Lu lihat gue di kelas, ya gue begitu aslinya. Oh, gitu. Gue nggak perlu baik saudara Pinpin, kita Iya. akan membahas.
Kalau gue kayak gitu, bukan aslinya gue, melelahkan hari itu. I see. Gue pasti akan sampai rumah, aduh capek banget. Dan tidur itu dengan kondisi yang sangat lelah. Ngapain sih? Nomor satu yang penting lu jadi diri lu sendiri. Lu nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang kan? I see. Ngapain? Bukan hidup kita tujuannya untuk menyenangkan semua orang kok. Ya kan? Terus yang penting lu lakuin apa yang lu suka, yang lu cinta gitu. Karena kalau lu melakukan apa yang lu cinta, lu nggak akan merasa bekerja sehari pun. Kalau lu lakuin dengan cinta, apalagi dapat duit, bonus kan. Nah, itu kalau bicara passion. Tapi kalau bicara dari aspek bisnis, nggak bisa kalau menurut gue. Nah, itu harus serius. Ya. Ya. Jadi itu ada dua dimensi yang beda lah ya. Iya, walaupun gue berangkat dari satu aspek yang sama, yaitu hobi gue di bidang communication skills and public speaking. I see. Kan gue sekolah, bekerja, dan aktivitas kan dunianya cuma itu. Ya gue tekuni. Nah terus gue bisnisin. Nah kalau bicara bisnis gue serius bro. Business is a business, ya kan. Kalau bicara di luar itu, ayo. Makanya kadang gue pusing nih ya, bukan pusing sih. Gue kadang kalau diundang orang, misalnya nih kampus, kan gue juga akademisi ya. Ya kadang mahasiswa nih ngundang. Pak Doni boleh tanya rate-nya. Iya kali, dalam hati gue, emang lu punya budget? Gue udah kasih rate card gue, terus tiba-tiba di blok WA gue. Nggak jadi gitu, kaget gitu kan. Ya kalau untuk komunitas tertentu, ya gue tahu diri. Ya, bahkan gue bisa memberi banyak, lebih dari yang mereka harapkan gitu. I see. Ya, karena kekayaan bagi gue tidak diukur dari hal-hal yang nominal tadi, bro. Ya, kalau gue bisa berbagi dengan ilmu atau keahlian gue dengan banyak orang, buat gue itu juga kekayaan yang gue bisa share ke orang lain gitu kan. Jadi kalau tujuannya untuk sharing, nggak usah nanya red card. Ya, karena pulangnya juga gue pasti akan dapat nasi padang sama figura berisi piagam penghargaan kan. Di rumah gue itu banyak figura, bro. Ya. Isinya sertifikat penghargaan ya kan. Buat mereka itu kan penting. Buat gua nggak cari itu. Tapi gua mendapatkan kesempatan untuk, nah ini cara gua memberi lebih dari apa yang dunia udah berikan ke gue selama ini. I see. Cara gua giving back. Kepada kehidupan, kepada Tuhan, kepada komunitas. Nah kalau bicara bisnis, ayo. Red card-nya berapa? Nah gua kasih red card. Nah gua ada pengalaman bro. Gua pernah sampai sama temen, gue harus bilang terus terang, karena dia bisnisin, ya kan, dan sesuatu hal yang keahlian itu hanya dimiliki oleh sedikit orang, salah satunya aku. Nah akhirnya aku kasih tahu, kan mengedukasi, karena dia bisnis kan. Kalau untuk berbagi sharing mah aku nggak ada red card. Bahkan kadang gue datang keluar kota, gue bawa barang, gue bawa buku buat hadiah, gue fasilitas sendiri bro. Ya nombok gitu. Tapi bagi gue itu kekayaan gitu. Ya kan. Nah akhirnya aku bilang ke teman itu, bro, nah ini aku kasih. Selama ini gue itu paling minimalis sama lu. Ya kan. Nah ini gue kasih red card gue gitu kan. Wah baru dia kaget gitu. Karena selama ini aku niatnya bantu sharing. Tapi kalau lu udah bisnisin, ya kan, ya kita fair-fairan aja, ya kan. Tapi kan bukan harga mati. Maksud saya apa yang bisa saya bantu. Ya kalau gue bisa bantu lu dengan deal dengan klien segitu, ayo. Makanya pertanyaannya kan akhirnya jadi di situ tuh bro. Biasanya kan orang kan ambigu kan antara tentang social value sama professional value. Tapi kalau lu kan gue lihat bisa balance kan. Kapan gue sosialan. Gue paling gampang bro, gue matok. Corporate bisnis. Begitu corporate udah kita kan gue makannya dari situ. Lagi ngomonginnya profesional ya. Kan gue makannya di bidang gue nih, communication nih, dari corporate bro. Jadi gue pakai red card di situ. Di luar itu gue semuanya lebih mahal dari corporate. Artinya apa? Gue berbagi. I see. Kan gue bilang lebih mahal. Ya lu pasti tahu lah kan. Itu kan tergantung niat. Nah jadi gue gampang. Corporate itu apa ya? Perusahaan atau kementerian, lembaga. Nah gue jelas di situ. Ya kalau di dalam dunia teori itu namanya ambidexterity bro. Ambidexteritas artinya itu berbicara tentang bagaimana keseimbangan tangan kanan dan tangan kiri. Di dunia ini hanya 1% pemain basket yang mampu melakukannya itu. Nah, ternyata lu memang bisa maksimum ya. Karena biasanya gini kan,
orang kenceng di sisi profesionalnya, sosialnya sambilan aja. Atau sebaliknya nih, orang kenceng di sosialannya, profesionalnya sambilan aja. Anak dan istri ngamuk di rumah. Ya. Tapi lu bisa balance. Nah, itu yang menurut gue tergantung mindset dan belief sistemnya seseorang, bro. Oke, tell me about that. Nah, mungkin gue beda dengan orang lain ya. Mungkin ada yang bilang, lu bodoh gitu kan. Ya, terserah. Tapi kan hari ini gue masih bisa duduk di sini, itu kan kena berkat Tuhan. Dan gak mungkin kena itu kebodohan. Oke. Ya kan, artinya gue dikasih skill sama Tuhan, ya pasti gue pakai dong, gue manfaatin dong. Dan gue tambah terus ya kemampuan itu yang Tuhan sudah kasih sebagai modal kan. Yeah. Nah, gue percaya bahwa teorinya adalah sundul langit. Oh, apa itu? Ya makin gue berbagi, makin gue banyak memberi pada orang lain, sebenarnya itu kan menyundul yang langit gitu loh. I see. Jadi marketing langitan, Ya. kata kaum Nahdliyin gitu kan. Ya. Tinggal gue minta yang di atas Ya. ya, dengan cara apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Ya gue tunjukin apa yang di atas suka gitu kan, ya gue kasih gitu. Ya. Apa yang terjadi bro? Ya. Kan Tuhan bekerja dengan cara misterius. Sangat setuju. Iya kan? Bahkan dengan cara yang kita tidak duga, dan pintunya banyak. Nah, soal pintu, gua pinjam prinsip maling. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Iya. Kalau semua pintu tertutup, ada jendela. Jadi quote nih viralnya. Iya, kalau pintu dan jendela tertutup, tenang, ada lubang angin. Yang penting lu bisa masuk gitu kan. Nah, ketika paling sebel kan orang sudah deal nih, tahu-tahu cancel. Oke. Ya kan? Oke. Udah deal nih, Ya. sekian gitu kan, cancel. Ya udah, kalau dulu gua komplain. I Gak boleh see. gitu dong, gua sudah ngatur jadwalnya. Sekarang malah gua bersyukur. Kenapa? Ya. Nah, karena gue yakin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih gede, lebih bagus dari itu. Makanya gue harus bersiap. Caranya gue harus menyiapkan pikiran, hati, dan diri gue untuk menerima yang lebih besar. I see. Dan itu aku yakini bro. Ya. Yang penting kan belief system kita. Ya. Kalau lu anggap itu masalah, dulu Ya. gue bangkrut 2 kali. Plus 1, 3 kali. Aha. Ya kan? Ha. Dulu kan gue marah. Sekarang gue ubah. Itu bukan kegagalan. Ya. Itu belajar. I see. Jadi gue ubah semua Ya. belief system itu sehingga menjadi modal gue untuk melanjutkan. Powerful banget ya belief system ya. Gue lihat Iya. kan lu kan orangnya energizing kan. Iya. Ya Bukan rupanya. berarti nggak ada masalah ya. Makanya. Masalah selalu ada. Ya. Tinggal gimana menghadapi masalah itu. Nah makanya termasuk kayak Binus TV itu juga bentuk kombinasi profesionalitas dan kesosialitasan lu kali ya. Iya. Oke. Nah bro, kita akan bahas tentang dunia pertelevisian Indonesia, termasuk juga bagaimana lu create Binus TV pada sesi 2 ya bro. Nggak mau sekarang aja. Baterainya bro. Oke. Kita beri. Teman-teman, ya pada sesi 1 ini kita belajar ya tentang ternyata berdaya sosial dan berdaya profesional itu bisa harmonis kok, bisa balance kok. Nah, Bro Doni telah menunjukkannya itu bagi kita. Teman-teman, nanti kita akan masuk ke sesi 2, kita akan menyentuh dunia pertelevisian Indonesia. Sampai jumpa lagi di sesi 2. Konsep Binus TV itu awalnya memang langsung TV streaming bro. Cuma berbasis di perguruan tinggi. Bukan TV kampus ya. Visi gue tentang sebuah televisi broadcast dengan modal dari korporasi waktu itu. Menolak proposal saya. Gue kaget. Ditolak bro. Kenapa? Menurut saya nggak cukup 1 miliar. Pada saat kita punya impian, semua orang akan mengatakan, apa sih? Ngapain sih? Elu AO. Orang-orang yang tadinya kemudian meremehkan akan mengaku sebagai saudaramu semua. Jika ada yang berkata bisnis itu bukan tentang modal, no, bisnis itu tentang modal. Kalau gue nggak punya duit, Ya. gue punya ide, gue cari orang yang punya duit. Itu cara marketing yang paling efektif dan dahsyat, bro. Ke media sosialan ini sebagai potensi kemediaan masa depan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman kalau kita masih mau berada di bisnis itu.